Bumil ngidam. Sonya dan Darwin keduanya sudah pulang dari kediaman Albert, kini tinggal Daston juga istrinya di kediaman Albert saat ini. Mereka masih menunggu putri mereka yang masih tertidur. Pahlaya sepertinya kecapean sekali, tidurnya sangat pulas. Mama Jetty tidak tega untuk banguninnya. Ucap Cecilia yang baru saja keluar dari kamar untuk melihat putrinya. Apa tidak bisa dibangunkan dulu, Mah? Amelia belum makan siang. Ucap Daston khawatir. Biar saya saja yang membangunkannya, Om. Ucap Albert yang baru saja datang dari lantai atas menuruni anak tangga. Cecilia melirik ke arah suaminya. Tidak usah, Nak Albert, gak apa-apa, biar ibunya saja yang membangunkan. Ucap Daston merasa tidak enak. Tidak apa-apa, Om. Saya sudah biasa dan menganggap Amelia sebagai adik perempuan saya sendiri kok. Jadi saya tidak keberatan jika saya yang membangunkannya. Ucap Albert berbohong. Ya sudah, kalau Nak Albert memaksa, terima kasih Nak Albert sebelumnya. Saya betul-betul tidak enak dengan Nak Albert. Daston merasa ia dan keluarganya sudah banyak merepotkan keluarga itu. Namun Albert tetap memaksa. Daston pun tidak bisa menahannya. Setelah itu Albert pun langsung melenggang meninggalkan kedua orang tua Amelia yang berada di ruang tamu. Albert memasuki kamar Amelia berjalan dengan santai. Pah, kok Papa ngizinin dia sih, Pah? Cecilia protes ketika ia melihat dari raut muka Albert laki-laki itu seperti menyukai putrinya. Cecilia sangat paham ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta. Jadi sebisa mungkin ia akan memisahkan siapa saja yang ingin merusak hubungan putrinya dengan anak sahabatnya itu. Mama dia itu terlihat seperti om bagi Amelia. Dia sendiri bilang kan sudah menganggap putri kita itu bagai adik perempuannya sendiri. Daston sepertinya tidak berpikir yang macam-macam seperti istrinya itu. Ia percaya bahwa Albert tidak memiliki niat yang jahat pada putrinya itu. Ceklek. Begitu Albert masuk ke dalam kamar itu, terlihat Amelia masih bergelung di dalam selimutnya. Rupanya ibu hamil itu tidak terusik sedikit pun ketika suara pintu kamar itu terbuka. Andai saja aku dari awal berkata jujur padamu, Laya. Albert mendekati ranjang dan duduk di dekat Amelia. Albert membenarkan rambut Amelia yang menutupi wajahnya. Namun pergerakannya justru malah membuat tidur Amelia menjadi terusik. Yung. Amelia mengubah posisi tidurnya. Tangan Albert baru saja akan ia tarik, namun Albert kalah cepat dengan Amelia. Wanita itu malah memeluk tangannya. Amelia mengira bahwa tangan kekar itu adalah guling. Dengan nyamannya Amelia kembali tidur. Apa-apaan ini? Albert tidak bisa menggerakkan lagi tangannya. Semakin ia bergerak, pasti sedikit lagi ia akan mengenai benda kenyal itu di lengannya. Kring kring kring. Tiba-tiba suara ponsel Albert berbunyi membuat tidur Amelia menjadi terganggu. Sontak saja Amelia terkejut ketika ia mulai membuka matanya perlahan dan menyadari tangannya memeluk tangan Albert. Pak Albert, maafkan saya. Saya betul-betul tidak sengaja. Amelia langsung bangun dan duduk di dekat kepala ranjang. Maaf, kenapa? Justru yang harus minta maaf adalah saya. Tadi saya bermaksud ingin membangunkan kamu, namun tangan saya malah kamu tarik, jadi saya tidak bermaksud untuk itu tadi. Albert pun merasa canggung setelah insiden barusan, sama halnya dengan Amelia. Amelia merasa malu setengah mati karena sudah sangat berani berbuat yang tidak sopan pada laki-laki dewasa di depannya itu. Tunggu sebentar, saya akan mengangkat telepon. Kamu sebaiknya bangun dulu. Ibu kamu di luar menunggu. Ia menyuruhmu untuk segera makan. Nanti ada yang ingin saya mau bicarakan dengan kamu. Saya keluar dulu. Ucap laki-laki itu. Kemudian ia berdiri dari duduknya setelah itu keluar dari kamar. Meninggalkan Amelia sendirian. Amelia merutuki dirinya sendiri, bisa-bisanya ia sampai tidur seperti kebo dan tidak menyadari apa-apa. Mah, kok lain gak dibangunin sih? Amelia keluar dari kamar menggosok-gosokkan matanya, ia menemui ibunya yang sedang membuatkan makanan untuknya di dapur. Kamu udah bangun sayang? Mama tadi udah bangunin kamu kok. Tapi Mama gak tega bangunin kamu terus. Kamu tidurnya terlalu nyenyak, jadi Mama keluar lagi. Tapi Papa nyuruh kamu buat makan dulu. Sekarang makan dulu ya. Cecilia pun menyodorkan segelas susu ibu hamil ke hadapan Amelia. Terima kasih, Mah. Amelia pun meraih gelas itu dan meneguk susunya sampai tandas. Cecilia kemudian menyodorkan kembali nasi dan lauk yang sudah dituang ke dalam piring ke hadapan ibu hamil itu. Mah, lain gak lapar, Mah? Amelia menolak makanan yang diberikan ibunya itu. Ia malah menompang dagunya di meja makan. Kamu belum makan siang loh, Nak. Kasian baby juga butuh asupan. Kalau kamunya gak makan, dari mana baby dapat asupan?
Cecilia mencoba membujuk Amelia agar mau memakan makanannya. Aku maunya makan disuapin sama. Dah. Nilmah. Ucap Amelia membuat Cecilia kini mengerti bahwa putrinya saat ini sedang mengidam. Tapi Daniel tidak ada di sini sayang. Lain kali aja ya disuapin sama Danielnya. Cecilia harus benar-benar berusaha ekstra sabar menghadapi ibu hamil yang satu ini. Walau usahanya belum tentu berhasil namun ia akan terus mencobanya. Tidak mau mah. Maunya sama Daniel. Amelia merajuk mencebikan bibirnya ke depan. Ada apa? Kenapa sama si Daniel? Baru saja dibicarakan, Daniel kini muncul membawa beberapa tentengan paper bag berisi buah-buahan dan cemilan. Ia juga menenteng satu paper bag di tangannya yang berwarna putih. Tuh orangnya ada. Ini loh nak Daniel, si Mommy maunya makan disuapin sama papanya dede bayi. Cecilia terkekeh melihat Amelia yang kini menunduk malu. Ia seperti maling yang ketangkap basah. Ih mama. Pipi Amelia memerah seperti tomat matang, ia merasa malu ketahuan manja oleh kekasihnya itu. Daniel merasa senang karena Amelia kini mencarinya. Itu tandanya Amelia akan terus bergantung padanya dan itu yang Daniel harapkan selama ini. Tapi janji dulu kalau makanannya harus dihabiskan. Kalau gak dihabiskan aku gak mau nyuapinnya juga. Kok gitu sih? Ya deh iya. Amelia pun mengangguk dengan sedikit terpaksa. Daniel tersenyum sumringah. Ini kali pertama ia melihat wanita di hadapannya menjadi manja seperti anak kecil. Daniel benar-benar sangat bahagia. Ia merasa dibutuhkan bagi Amelia. Daniel pun mulai menyuapi Amelia. Ibu hamil itu makan begitu lahap sampai sudut bibirnya pun belepotan kemana-mana. Dengan telaten Daniel pun mengelap sudut-sudut bibir Amelia menggunakan tisu basah. Rasanya sudah menjadi kebiasaan bagi Daniel, ketika ia makan bersama Amelia Daniel pasti sibuk mengelap sudut bibir Amelia yang belepotan. Sudah habis sih. Daniel menepuk tangannya ketika melihat piring di tangannya sudah kosong dan tak tersisa lagi. Alhamdulillah kamu makan banyak nak. Cecilia tak kalah senangnya melihat putrinya makan begitu banyak. Ia sedari tadi duduk memperhatikan keduanya. Oh iya sayang, aku bawa ini untuk kamu. Biar aku gak susah untuk hubungin kamu. Daniel mengeluarkan sesuatu di dalam paper bag itu dan membuat Amelia kesenangan. Wow, ini buat aku yang. Amelia begitu terkejut Daniel memberinya ponsel keluaran terbaru. Dan itu ponsel impiannya, namun karena harganya sangat mahal. Amelia tak bisa membelinya. Dan kali ini ia diberi dengan cuma-cuma oleh Daniel. Kamu suka? Daniel pun membantu menyalakan ponsel itu. Suka banget yang, aku suka. Amelia begitu antusias ketika ponsel bermerek Apple digigit separuh itu menyala. Cecilia hanya tersenyum ketika melihat putrinya terlihat bahagia mendapatkan hadiah pemberian dari kekasihnya itu. Cecilia berharap agar kedua anak itu bisa hidup dengan rukun dan bahagia bersama selamanya dan mereka bisa terikat dalam status pernikahan. And I pray, I believe in the better days.